Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammadu. Yang saya hormati Ibu Diana selaku Kepala SD Negeri 2 dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, marilah kita tidak hentinya berucap syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan daya Allah kita semua, termasuk pada pagi hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salat salam tetap kita limpah curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita tuntunan teladan berupa jalan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kami jadwalkan bahwa pada hari ini adalah jadwal SDN Jati Gedong 2 terkait dengan kegiatan saya tentang penilaian kinerja. Yang pertama perlu saya sampaikan kepada Bu Diana selaku Kepala SDN Jati Gedong 2, kira-kira telah melaksanakan persiapan atau kemudian berikutnya telah memilih RHK dan sebagainya, nanti akan kita tanyakan dan Bu Diana akan sampaikan di sini. Bu Diana, Ya. Kira-kira RHK apa yang telah ditentukan dan dipilih Bu Diana untuk penilaian kinerja pada semester 2 ini? Pada waktu semester 2 ini, terima kasih Pak Ye. Terima kasih, selamat datang di SDN Jati Gedong 2. Nah, kali ini saya akan melakukan praktek kinerja sesuai dengan dari jadwal yang sudah kita sepakati. Saya sepakati dengan Bapak Sujono selaku pengawas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sujono selaku pengawas. Nah, RHK yang kami pilih, yang saya pilih itu adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar, yang dimana saya mengambil RHK tersebut berdasarkan dari rapot pendidikan. Iya, terima kasih Bu Diana. Jadi Bu Diana menyusun RHK didasarkan pada rapor pendidikan dari SD Negeri Jati Gedong 2 ya. Iya. Itu betul sekali dan memang itu harus bisa dijadikan dasar salah satunya dari rapor pendidikan SD atau satu pendidikan. Terima kasih Bu Diana. Kemudian persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh Bu Diana? Iya. Satu, saya yang pertama saya mempelajari dulu tentang komunitas belajar itu seperti apa, susunannya seperti apa, setelah itu pelaporannya seperti apa. Dan saya juga sudah menyiapkan PPT tentang komunitas belajar untuk mempresentasikan kepada teman-teman, untuk mensosialisasikan kepada teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa menjalankan komunitas belajar di sekolah kami dengan efektif dan efisien, sehingga nanti bisa berdampak pada pembelajaran murid dan ujung-ujungnya akhirnya itu bisa meningkatkan prestasi murid seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bu Diana telah melaksanakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penilaian kinerja ini, khususnya yang dipilih RHK-nya yaitu terkait dengan komunitas belajar. Kemudian Bu Diana, selanjutnya kami persilakan Bu Diana bisa menyampaikan garis besarnya terkait dengan komunitas belajar kepada Bapak Ibu Guru, kepada Pak Tris, kepada Bu Enda selaku guru SD Negeri Jati Gedong 2, yang mana biar teman-teman juga memahami dan mengetahui terkait komunitas belajar tersebut. Terima kasih. Silakan Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan melakukan sosialisasi tentang komunitas belajar. Ini sebagai praktik kinerja saya Bapak Ibu. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana syafaat beliau kita nantikan pada yaumul akhir. Langsung saja Bapak Ibu, sebelumnya mungkin tentang komunitas belajar ya. Komunitas belajar
sudah didengung-dengungkan mulai di PMM, dari pelatihan-pelatihan ketika ada sosialisasi di kabupaten tentang komunitas belajar. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Komunitas belajar itu adalah sekelompok guru atau sebuah wadah, sekelompok guru tentang tenaga pendidikan dan pendidikannya yang memiliki sekelompok guru tenaga kependidikan dan pendidikan lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif seperti itu. Nah, kalau contohnya untuk komunitas belajar, kalau skala kecil itu komunitas belajar sekolah ya. Tapi kalau skala besar antar sekolah, contohnya KKG seperti itu Bapak Ibu. Kalau KKG itu kan lingkupnya itu luas. Kalau komunitas belajar di sekolah itu lingkupnya lebih kecil dan nanti harapannya lebih mengena untuk kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu nih. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang komunitas belajar? Kalau mendengarnya sih sudah Bu. Sudah ya. Ya, di berbagai pertemuan dengan di KKG atau pada waktu kita dan sebagainya itu kan dianjurkan oleh para narasumber kami untuk membuat komunitas. Tapi sampai detik ini kami belum bisa merealisasikan. Oh, seperti itu ya. Nah, karena itu ini kesempatan yang bagus kita untuk mengenal lebih dalam tentang komunitas belajar. Terkait pertanyaan dalam masalah praktik pembelajaran di sekolah ya. Terus yang kedua, memfasilitasi, yaitu komunitas belajar memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas, mulai belajar dan belajar secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Setelah itu mendorong. Nah, komunitas belajar diharapkan nanti itu bisa mendorong anggotanya untuk meningkatkan kompetensi melalui saling berbagi praktik baik dan berdiskusi. Oke. Terus keempat, mengintegrasikan pembelajaran yang dimana mendapatkan dari komunitas belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Kita bisa memecahkan masalah-masalah tersebut dan kita bisa mengaplikasikan dari hasil dari komunitas belajar tersebut ke dalam praktik pembelajaran kita di kelas. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kira-kira contoh perkumpulan seperti apa yang bisa disebut komunitas belajar? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu mungkin setelah dari penjelasan saya mungkin. Selain komunitas belajar di sekolah, mungkin yang di luar mungkin Bapak Ibu pernah tahu? Mungkin tidak. Kalau di sekolah, kalau di guru SD itu kan KKG mungkin kalau di kita juga sama KKG Nah, itu merupakan juga salah satu contoh komunitas belajar. Atau ada lagi komunitas belajar ID. Itu juga ada, komunitas belajar ID juga ada. Terus lanjut ya. Setelah itu kita bahas tentang 3 jenis komunitas belajar, yaitu komunitas belajar di sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Komunitas belajar daring itu bisa di PMM seperti itu contohnya. Kalau komunitas belajar antar sekolah contohnya KKG. Kalau komunitas belajar dalam sekolah bisa per lembaga. Lanjut. Setelah itu peran komunitas belajar. Peran komunitas belajar di sini yaitu memfasilitasi belajar bersama, memfasilitasi diskusi, memfasilitasi kolaborasi, dan memfasilitasi refleksi pembelajaran yang sudah terjadwal seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang manfaat komunitas belajar. Nah, manfaat komunitas belajar yaitu meningkatkan kompetensi anggota, memfasilitasi interaksi, mengedukasi anggota komunitas, mengintegrasikan pembelajaran. Nah, tadi seperti yang awal saya katakan, hasil saya mengambil RHK saya itu aktivasi komunitas belajar itu karena berdasarkan dari hasil rapot pendidikan
yang dimana untuk gaya belajar itu di rapot pendidikannya itu presentasinya itu masih rendah, masih kecil dan masih merah, jadi itu perlu perbaikan. Sehingga saya berpijak dari hasil rapot pendidikan itu, saya mengangkat RHK ini dengan harapan jika nanti komunitas belajar itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien, gaya belajar mungkin ada yang kesulitan atau apa dari berbagai praktik baik itu, nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktikkannya dalam pembelajaran sehingga nanti berakibat pada nilai atau prestasi hasil belajar anak itu bisa meningkat. Nah, kegiatan praktik baik, contoh-contoh kegiatan praktik baik dalam komunitas belajar itu bermacam-macam. Ada yang mungkin Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan diklat, ya diklat di Jombang atau diklat di luar sana bisa membagikan ilmunya ke sekolah kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, mungkin ada yang pembelajaran API, ada yang literasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya kira untuk penjelasan tentang komunitas belajar cukup sampai di sini ya. Nah, harapan saya nanti semoga dari RHK yang saya buat dan presentasi yang sudah saya buat ini nanti Bapak Ibu guru atau dan warga sekolah ini bisa melaksanakan kegiatan komunitas belajar dengan aktif, ya, bisa berbagi praktik baik dan nanti bisa berimbas pada peserta didik. Demikian presentasi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, monggo. Oh iya, monggo Pak Tre. Mengoptimalkan komunitas belajar yang kita buat di sekolah ini, siapa saja yang bisa menjadi narasumber agar itu nanti kegiatan bisa maksimal. Oh iya. Sebelumnya kita harus membuat itu dulu. Membuat seperti rencana kerja dulu. Nah, untuk ketua kombelnya bisa kita ambil, untuk penanggung jawab itu jelas kepala sekolah. Untuk ketua kombelnya bisa kita pilih dari Bapak Ibu guru sendiri. Untuk narasumber bisa berasal dari Bapak Ibu guru mungkin yang sudah mempunyai praktik baik di kelas atau mendapatkan ilmu dari BIMTEK di luar sana, bisa kita jadikan narasumber atau kita mengundang narasumber yang kompeten dari luar juga boleh. Itu Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sami-sami Pak. Ada lagi mungkin? Sampun nggih, karena waktunya juga sudah siang. Nggih. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diana yang telah menyampaikan perencanaan terkait dengan katanya, terkait dengan komunitas belajar. Intinya komunitas belajar adalah salah satunya untuk meningkatkan kompetensi guru dan yang paling utama ujungnya adalah dalam rangka pelayanan terhadap peserta didik. Mudah-mudahan RHK yang Bu Diana susun bisa terselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan tentunya sesuai dengan harapan Bu Diana. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum.